Pak Asep, tadi saya tertarik dengan Pak Asep, statement Pak Asep mengatakan bahwa Bawaslu itu bekerjanya tidak ada tanggal kalender, Ya, artinya on the track-nya luar biasa full ya Fada. betul. Kalau melihat ada PNS yang melamar, maksudnya pengen recruitment lah ya, yang melamar ke sini, terus pihak PKH ataupun ini, itu apakah nggak mengganggu waktu kewajiban daripada PNS, karena ini on the track luar biasa ini. Betul. Makanya kan di wawancara akan ditanya begitu. Ini kan pekerjaannya penuh waktu. Penuh waktu. Sementara misalnya ada yang PNS, ada yang P3K. Mau pilih mana ini? Tapi kalau mereka sanggup gimana? Nah, jadi bahan pertimbangan karena kesanggupan itu kan bisa verbal, Iya. apakah bisa sesungguhnya Karena gitu. dia itu pengen keterima lah, Iya. mengatakan sanggup. Iya. Nah, nanti kan akan jadi pertimbangan juga karena kan mereka diberi pilihan. Apakah kalau misalnya sanggup jadi panwaslu berarti dia harus tidak boleh menerima gaji negara. Itu aturan bukan aturan di Bawaslu, tapi aturan di BKN-nya begitu. Ya. Oh, jadi ketika udah gabung dengan Panwaslu, Iya. dia tidak boleh mengambil gaji dari negara gitu. Dari negara gitu. Oh, iya. Di luar tanggungan negara lah. Oh iya, dua teman negara ya. Oh, jadi ini akan jadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan karena kan kasihan juga kan. Betul. Kasihan Nah, juga. Teman-teman dan masyarakat Kabupaten Garut luar biasa. Nah, saya hari ini melihat teman-teman di Bawaslu Kabupaten Garut ini fighter sekarang antara hidup dan mati, dalam artian tanda kutip. Jadi mereka akan menyuguhkan tenaga-tenaga yang ada di kecamatan Betul. supaya orang-orangnya yang betul-betul fighter, dalam artian karena beliau katakan tidak pernah ada tanggal merah. Ini yang kalau saya jadi Bawaslu mungkin saya nggak sanggup. Nanti juga kan ada ini pada ini diumumkan yang lolos administrasi kan ya. Diumumkan pada tanggal 12 Oktober. Nanti di tanggal 12 Oktober sampai 18 Oktober itu ada tanggapan dan masukan masyarakat. Taruh misalnya begini, wah dia mah PNS. Daftar kan ada pengumuman, oh dia P3K, dia PKH, dia pendamping desa, atau misalnya dia ada di sipol, partai politik, atau dia pernah jadi pengurus partai politik gitu. Nah, kalau misalnya pernah pengurus dari partai politik ya menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sudah diatur 5 tahun. Ya, mengundurkan itu 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sebelumnya. Kalau belum 5 tahun ya tidak bisa. Tidak bisa ya. Itu di undang-undang. Jadi Bawaslu Kabupaten Garut juga akan Membuka ruang tanggapan dan masukan masyarakat. Atau ada publik yang mengasih tahu bahwa si A adalah Betul. Ya, karena kan jadi pertimbangan juga. Pertimbangan karena fatal karena ada partai politik gitu ya. Bukan maksudnya pertimbangan kayak yang tidak sesuai lah dengan legislasi. Ya, kalau orang yang terlibat di partai politik ya udahlah itu sudah keputusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, otomatis itu dicoret, Pak. Dicoret ya. Dicoret itu. Dan mungkin Bawaslu juga sekarang akan kerja semaksimal mungkin ya. Ya, jadi kepada masyarakat nanti dipinta tanggapan dan masukannya ketika diumumkan yang lolos administrasi. Silakan memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat ke Bawaslu. Tanggapannya itu melalui apa? Melalui website, Oh, bisa ya. melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui WA bisa saja kan. Tapi harus lengkap. Harus lengkap By data ya? by data dong. Jangan isu ya? Jangan isu, by data aja kan, by data. Oke. Kemudian pelapornya itu tanggapan masyarakatnya itu akan dirahasiakan oleh Bawaslu. Oleh Bawaslu ya. Oleh Bawaslu akan Terus dirahasiakan. kalau seandainya nanti ada hal-hal pelanggaran partai politik Ya. di hari H, mungkin jangan sungkan-sungkan masyarakat untuk lapor ya. Betul. Untuk memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Garut. Ya, untuk melaporkan lah, berani untuk melaporkan karena ini untuk supaya pemilu ini bermartabat ya. Kemudian kalaupun misalnya tidak mau melaporkan, minimalnya menginformasikan kepada Bawaslu bahwa di sini diduga ada pelanggaran misalnya. Menginformasikan. Jadi oleh Bawaslu nanti dijadikan informasi awal, kemudian akan dicek, dan ketika misalnya ini pelaporannya jelas dan dirahasiakan ya, pelaporannya jelas, kemudian waktunya tepat, kemudian tepatnya di mana, peristiwanya seperti apa, kemudian bagaimana kronologisnya, maka Bawaslu akan melakukan
penelusuran. Dan ketika dilakukan penelusuran bahwa betul adanya, maka itu jadikan temuan. Jadi dugaan pelanggaran itu bisa melalui laporan langsung atau bisa melalui temuan. Kalau laporan langsung dari masyarakat, peserta pemilu gitu ya, kemudian pemantau atau warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, itu pelapor dapat melaporkan legal standing seperti itu. Kalau misalnya ada dugaan kemudian tidak mau melaporkan, tetapi ini adalah dugaan pelanggaran, informasikan kepada Bawaslu, maka akan dijadikan informasi awal untuk telusuri dan itu akan dijadikan temuan Bawaslu. Tapi ingat, 5W1H-nya itu harus ada gitu ya, terpenuhi unsurnya itu.